Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas beberapa latihan soal tentang trigonometri setelah kita belajar tentang perbandingan trigonometri pada sudut istimewa, perbandingan trigonometri pada sudut di berbagai kuadran, dan sudut berelasi. Sekarang kita akan membahas latihan soal tentang perbandingan trigonometri. Oke, yang pertama latihan soal nomor 1. Kita diminta untuk menentukan nilai trigonometri untuk sudut theta. Sudut theta di sini sudah diberikan segitiga siku-siku dengan sisi hipotenusanya panjangnya 17 dan sisi yang lain 11. Karena tetanya berada di sini, di sudut yang ini, berarti yang 17 ini jelas sisi miring, yang 11 ini adalah sisi samping karena berada di sampingnya sudut theta. Nah, sekarang yang di sini, yang di depan ini disebut sisi depan. Karena sisi depannya belum kita ketahui panjangnya, kita cari dulu menggunakan teorema Pythagoras. Jadi akar 17 kuadrat min 11 kuadrat. Jadi akar 289 minus 121 hasilnya akar 168, dan ketemu panjangnya adalah 4 akar 42. Setelah itu baru kita bisa mencari perbandingan trigonometri untuk sudut theta. Kita mulai dari sin theta. Sin itu depan per miring, berarti sin theta itu sama dengan 2 akar 42 per 17. Untuk cos samping per miring berarti 11 per 17. Kemudian untuk tangen itu depan per samping, berarti tan theta sama dengan 2 akar 42 per 11. Kemudian perbandingan trigonometri yang berikutnya itu ada kosekan, sekan, dan kotangen. Nah, kalau kosekan itu adalah kebalikan dari sin. Nah, jadi kalau di sinnya adalah 2 akar 42 per 17, berarti kosekan theta itu sama dengan 17 per 2 akar 42. Kita tinggal membalik. Nah, karena penyebutnya mengandung akar, ya, ada akar 42 di penyebut, kita harus merasionalkannya. Ya, kita perlu merasionalkannya biar penyebutnya tidak memiliki akar. Jadi dikalikan akar 42 per akar 42. Nah, cara merasionalkan penyebut. Akar 42 kali akar 42, yang penyebutnya ini jadi akarnya hilang. Jadi 42 dikali 2 hasilnya 84. Nah, jadi hasilnya adalah 17 per 84 akar 42. Jadi akar 42 nya yang atas ini tetap, yang akar 42 yang bawah, nah ini dikalikan jadi 42 dikali 2 hasilnya 84. Kemudian yang sekan kebalikan dari cos, berarti kalau cosnya 11 per 17, sekannya adalah 17 per 11. Kemudian tangen kebalikan dari kotangen kebalikan dari tan, berarti 11 per 2 akar 42. Kot theta sama dengan 11 per 2 akar 42. Kita rasionalkan penyebut seperti tadi, hasilnya menjadi 11 per 84 akar 42. Itu untuk latihan soal yang pertama. Oke, latihan soal yang kedua. Jika diketahui segitiga ABC itu siku-siku di B, kemudian panjangnya AC itu adalah 14 cm. Tentukan tentukan panjang AB. Diketahui di sini cos C itu sama dengan 3 per 4. Kita gambar dulu segitiga ABC yang siku-siku di B. Panjangnya AC itu sama dengan 14.
Di sini diketahui cos C sama dengan 3/4. Cos C itu 3/4. Nah, berarti cos itu samping per miring. Nah, kita anggap 3 ini sisi samping, miringnya adalah 4. Nah, sampingnya 3, miringnya 4. Nah, tapi di sini miringnya kok 14. Ya kalau begitu kita buat segitiga baru. Nah, kita buat segitiga baru yang sebangun. Jadi sudut C-nya harus sama ya. Nah, menjadi seperti ini. Nah, ada segitiga baru yang biru ini. Nah, di sini sudut C-nya kan sama besar. Sudut C sama besar. Jadi nanti cos C-nya itu sama saja. Nah, kita pindah dulu. Nah, kemudian kita masukkan sisi sampingnya 3, sisi miringnya 4. Nah, sisi sampingnya 3, sisi miringnya 4. Kita cari sisi depan. Sisi depannya berapa? Nah, sisi depannya itu kalau kita pakai Pitagoras menjadi akar 4 kuadrat minus 3 kuadrat. Jadi akar 16 minus 9, hasilnya akar 7. Akar 7. Oke, di sini hati-hati. Di sini kalau ada angka 3, 4 berarti triplenya adalah 5. Ya, itu nanti yang kesalahan karena triple Pitagoras itu 3, 4, 5. Kalau 5-nya merupakan sisi miring, tapi di sini adalah 4-nya yang sisi miring. Berarti kita tidak bisa menggunakan teorema Pitagoras, triple Pitagoras 3, 4, 5. Jadi hitung pakai biasa saja. Jadi akar 4 kuadrat minus 3 kuadrat. Oke, kita sudah ketemu segitiga yang biru ini yang kecil. Cos C nya 3/4. Sin C nya berapa? Sin C nya adalah, kalau berdasarkan segitiga yang merah, sin C nya ini adalah AB/14. Sisi depan per sisi miring, AB/14. Tapi kalau berdasarkan segitiga yang biru, sin C itu sama dengan akar 7/4. Padahal C nya kan sama besar, berarti nanti sin C nya juga harus sama ya, berarti AB/14 itu sama dengan akar 7/4 karena sama-sama sin C. C nya kan sama besar, berarti ya harus sama. AB/14 sama dengan akar 7/4. Kita lakukan perkalian silang, berarti 14-nya dikalikan ke akar 7. Jadi AB-nya sama dengan 14 akar 7/4. Kita sederhanakan, 14/4 itu bisa menjadi 7/2. Berarti AB-nya sama dengan 7 akar 7/2. Itu untuk soal nomor kedua. Sekarang kita ke latihan soal nomor ketiga. Oke, latihan soal ketiga ini kontekstual. Nah, jadi ada permasalahan. Seorang siswa diminta mengukur tinggi pohon yang berjarak 4 akar 3 meter dari dirinya. Nah, jadi ada pohon, ada seorang anak, jaraknya 4 akar 3. Antara mata dengan puncak pohon terbentuk sudut elevasi 30 derajat. Jadi antara mata pengamat atau mata anak dengan pucuk pohon yang atas itu adalah sudutnya 30 derajat. Sudut elevasi itu sudut yang dibentuk antara garis lurus horizontal dengan garis jarak pandang mata ke atas. Nah, itu namanya sudut elevasi. Kalau kita gambarkan jadi seperti ini. Nah, itu sudut elevasinya yang ini. Jadi ada garis horizontal, kemudian ada garis jarak pandangnya ke atas. Ini namanya sudut elevasi. Kemudian diketahui juga tinggi siswanya adalah 1,6 meter. Nah, kita diminta untuk menentukan berapa tinggi pohonnya. Nah, di sini peran trigonometri dalam menentukan tinggi pohon. Kita nggak perlu menebang pohon, kita nggak perlu memanjat pohon. Nah, kita cuma perlu mengukur sudut dan mengukur jarak kita sama pohonnya. Oke, berdasarkan gambar, nah, berarti di sini ada segitiga siku-siku. Siku-sikunya di sini. Ini siku-siku. Oke. Di sini ada sudut 30 derajat. Kita manfaatkan perbandingan trigonometri sudut istimewa. Jadi kalau kita diminta mencari ini, yang diketahui yang sisi yang bawah, kita diminta sisi yang depan. Nah, berarti kita bisa memanfaatkan tangen karena depan per samping. Nah, tangen depannya kita anggap X ini,
depannya kita anggap X, sampingnya adalah 4 akar 3, sampingnya 4 akar 3, berarti tan 30 itu sama dengan X per 4 akar 3. Kalau kalian ingat, tan 30 itu berapa? Tan 30 itu sama dengan sin 30 sepertiga akar 3. Tan 30 itu sepertiga akar 3, berarti sepertiga akar 3 itu sama dengan X per 4 akar 3. Kita kalikan silang, berarti X nya ketemu. Nah, sepertiga akar 3 dikalikan 4 akar 3. Akar 3 kali akar 3 itu 3, dicoret sama yang ini. Nah, berarti hasilnya X nya sama dengan 4 ya. Akar 3 kali akar 3 3, dibagi 3 1, dikali 4, X nya sama dengan 4. Jadi ketemu X nya 4. X nya 4, terus tinggi orangnya itu 1,6 ya, tinggi orangnya 1,6, tinggi anak ini 1,6, berarti tinggi pohonnya itu ya X ini ditambah 1,6, jadi tinggi pohonnya adalah 5,6 meter. Soal berikutnya masih sama kontekstual. Nah, jadi diketahui seorang yang berada di mercusuar. Mercusuar itu menara pada laut ya. Mercusuarnya tingginya 45 akar 3 meter. Sedangkan seseorang tersebut mengamati objek yang di bawahnya dengan jarak objek pada mercusuar itu 135. Tentukan sudut depresi ya. Jadi kalau tadi ada sudut elevasi itu sudut yang dibentuk antara garis horizontal dengan garis jarak pandang mata ke atas. Kalau depresi, garis horizontal dengan sudut garis jarak pandang mata ke bawah. Jadi kalau elevasi ke atas, kalau depresi ke bawah. Kita gambar. Nah, jadi di sini ada mercusuar tingginya 4 akar 3 meter. Nah, ini depresi. Jadi ada garis horizontal, kemudian jarak pandang mata ke bawah. Di sini ada objeknya. Nah, objek berarti jarak pandangnya ke sini. Ini sudut depresi. Kemudian jarak mercusuar dengan objek itu adalah 135 meter. Ini 135 meter. Tentukan alfa, sudut depresinya. Berapa sudut depresinya? Ya, kita manfaatkan trigonometri lagi. Jadi kita manfaatkan karena yang diketahui ini tinggi mercusuar dan jarak mercusuar dengan objek, berarti kita bisa memanfaatkan sudut ini, sudut yang bawah ini. Sudut yang bawah ini besarnya berapa? Sudut yang bawah ini besarnya adalah alfa. Kenapa alfa? Kok tahu? Karena di sini garis sejajar, kemudian dipotong oleh garis. Nah, berarti ini sifatnya adalah sudut berseberangan dalam atau sudut dalam berseberangan. Kalau sudut dalam berseberangan itu besarnya sama. Kalau di sini alfa, berarti di sini juga alfa. Berarti tan alfa itu sama dengan 45 akar 3 per 135. Nah, jadi depan per samping 45 akar 3 per 135. Kemudian kita sederhanakan, 45 dibagi 135 itu hasilnya adalah 1/3. Berarti kalau disederhanakan menjadi akar 3 per 3. Tan theta itu sepertiga akar 3. Berarti tetanya berapa? Alfanya berapa? Alfanya yang tadi ya. Jadi kalau tan alfa sama dengan 1/3 akar 3, berarti tan berapa yang hasilnya 1/3 akar 3. Kalau kalian lihat tabelnya, itu berarti alfanya adalah 30 derajat. Oke, ke soal berikutnya. Latihan soal kelima. Diketahui theta berada pada kuadran ketiga. Nilai dari sin theta itu sama dengan minus 1/5. Tentukan nilai dari cos theta dan tangen theta. Tetanya berada di kuadran ketiga.
ya, ingat di kuadran ketiga yang bernilai positif hanya untuk tan dan kot. Tan dan kot, tan positif, kot positif, itu di kuadran ketiga. Sin theta sama dengan minus 1/5. Kita anggap sin itu depan per miring, berarti depannya 1, miringnya 5. Kita gambar segitiga, tetanya di sini, terus depannya 1, miringnya 5. Depannya 1, miringnya 5. Sampingnya berapa? Nah, sampingnya Pitagoras, berarti akar 25 min 1. Akar 25 min 1, akar 24. Akar 24 itu 2 akar 6. Kita cari cosnya. Cosnya adalah 2 akar 6 per 5, samping per miring. 2 akar 6 per 5. Kalau tanya depan per samping, 1 per 2 akar 6. Kita rasionalkan, dikali akar 6 per akar 6, hasilnya adalah 1 per 12 akar 6. Oke, ingat tadi di kuadran ketiga yang positif hanya untuk tan dan kotangan, berarti nilai cosnya harus negatif. Jadi cosnya kita kasih negatif. Nah, cos theta negatif 2 akar 6 per 5. Oke, soal yang terakhir, tentukan nilai dari sin 150 derajat minus tan 315 derajat minus cos 240 derajat. Kita gunakan sudut berelasi. Sin 150 itu sama dengan sin 180 minus 30 ya. 150 ini adalah 180 dikurangi 30. 150 berada di kuadran kedua karena antara 90 sampai 180, berarti 150 berada di kuadran kedua. Di kuadran kedua nilai sin positif, nah, berarti di sini tetap positif, berarti sama dengan sin 30, tetap positif, sin 30. Sin 30 berapa? Sin 30 hasilnya setengah. Kemudian kita cari yang kedua. Yang kedua adalah tan 315. Tan 315 itu tan 360 minus 45. 315 berada pada kuadran keempat, berarti 360 min. 360 min 45, kuadran keempat nilai tan itu negatif. Nah, kuadran keempat nilai tan itu negatif, berarti di sini menjadi negatif tan 45. Nah, tan 45 sama dengan 1, berarti negatif 1. Yang terakhir cos 240. Cos 240, 240 berada di kuadran ketiga. Kuadran ketiga kita pakai 180 plus. Nah, berarti cos 240 sama dengan cos 180. Oh, plus, harusnya plus ini. Plus 60 ya. 180 plus 60. Nah, kita tambahi plus dulu. Nah, ini plus ya, 180 plus 60. Cos di kuadran ketiga, 240 kan di kuadran ketiga, cos di kuadran ketiga bernilai negatif, berarti ini cos 180 plus 60 menjadi negatif cos 60. Cos 60 berapa? Cos 60 setengah, nah, berarti negatif 1/2. Kita hitung berdasarkan soalnya, berarti sin 150 itu setengah, tan 315 itu min 1, berarti setengah min 1 per min setengah. Kurang lagi, setengah min 1 per min setengah. Nah, hasilnya setengah plus 1 per min setengah. Min jadi plus 1 tambah setengah, hasilnya 3/2. 1 setengah kan 3/2. 3/2 per minus setengah. Nah, hasilnya 3/2 dikali minus setengah. 3/2 dikali minus setengah, 2-nya dicoret. Nah, hasilnya minus 3 ya, minus 3. Hasilnya minus 3.
Itu untuk soal ke-6. Oke, silakan kalian pelajari. Cukup sampai di sini saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.